valid dan tak terbantahkan, akun Fufu Fafa memang milik Gibran. Nomor pemulihan akun tersebut juga valid merupakan nomor HP yang dipakai Gibran saat dia menjadi wali kota Solo. Serta nomor tersebutlah yang menjadi nomor komunikasi Gibran, termasuk nomor tersebut pernah dihubungi oleh wartawan pada masa dia sebagai wali kota dulu. Tapi kalau kita bicara Fufu Fafa itu kan, kita nggak perlu membedah terlalu jauh ya, netizen tuh udah cukup banget ya. Memblejeti. Bener nggak itu akun milik Gibran gitu dan segala macamnya, sampai transfer segala gitu, kontak nomor teleponnya juga gitu ya. Itu netizen keren banget tuh. Tapi fakta yang menarik, nomor telepon itu nomor telepon yang digunakan Gibran, yang kita dulu sering kontakan juga dengan Gibran. Nomor yang dikirim GoPay-nya netizen dibalas dulu awal-awal. Ya. Sebelum masih jadi wali kota ya. Masih jadi wali kota. Nah, sebelumnya juga udah kita juga udah komunikasi. Gue ingat banget sebelum dia jadi wali kota pun juga udah kontakan sama dia dulu ya. Iya. Dulu. Oke, soal Fufu Fafa nih ya. Kenapa kemudian istana takut banget Gibran ini akan dilengserkan sepertinya? Ya, desakan-desakan soal Gibran belakangan ini kan mulai memanas nih, Pram. Terutama ya soal bagaimana kemudian akun Fufu Fafa yang merefer ke Gibran. Gimana Cak akun Fufu Fafa tuh Cak? Jadi dari awal mereka sudah bersepakat ngumpanin ke gue sebelum bicara soal Fufu Fafa. Iya, dan sebenarnya Gibran ini kan juga tidak diterima sepenuhnya oleh orang-orang di sekitarnya Prabowo gitu. Ya, Husein juga tahu lah informasinya. Kali ini gue normatif aja ya. Nggak bisa. Yang gue dengar setelah muncul kehebohan Fufu Fafa ini, di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Mereka banyak yang marah. Betul Pram. Gimana Pram? Terbagi dua kelompok itu. Nah, gimana Cak? Aduh. Dua kelompok ini adalah kelompok yang mengampuni masa lalu dan kelompok yang mempermasalahkan masa lalu. Oke, ini kan Fufu Fafa ini kan akun di Kaskus ya yang menyerang Prabowo ya. Dan itu akun ada di 2016 sampai 2019 ya. Setelah itu nggak aktif lagi. Iya, memang ada sebagian kelompok yang mencurigai dan sampai mencari tahu keaslian akun ini gitu. Dan yang gue dengar dari orang-orang yang ada di sekitar Prabowo juga Jokowi ini sampai mengundang BSSN untuk mempertanyakan keaslian akun ini gitu. Dan seseorang yang berbicara kepada Jokowi atau ngobrol dengan Jokowi itu memang akun ini kemudian membuat istana itu mikir lama gitu, berpikir panjang, pusing tujuh keliling. Iyalah, kita udah dibikin pusing, gantian dia yang pusing. terus gimana? Ya gantian lo lah Pram. Kan lo juga punya info. Gini, aku tambahin. Jadi sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, benar nggak sih nih akun lu gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Setelah ditanya bantah begitu ya. Selain bukti pengalaman dengan kesaksian para wartawan yang dulu berkomunikasi dengan Gibran menggunakan nomor tersebut, fakta baru pun terbongkar dan juga tak kalah mencengangkan, yaitu pengakuan langsung oleh adiknya Gibran yaitu Kaesang, bahwa nomor yang sudah dibongkar oleh netizen tersebut adalah benar nomor abangnya, Kaesang. Dengan demikian, tak ada gunanya lagi para jongos itu membantah bahwa akun Fufu Fafa itu bukanlah akun Gibran. Segala bukti dan kesaksian sudah terpampang. Kini giliran Iriana, Jokowi, Gibran, dan para pemujanya menjadi pusing tujuh keliling. Karena keluarga besar Prabowo sangat tidak menerima akan hinaan dan cacian oleh Fufu Fafa tersebut. Keluarga Prabowo enggan memaafkan hinaan itu. Yang mereka inginkan adalah membatalkan pelantikan Gibran. Atau setidaknya jika sudah dilantik maka Gibran harus dilengserkan. Dan pelengseran itu bisa dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak begitu. Abangnya, tapi jarak waktunya agak lama. Nah, karena ada bantahan ini membuut semua runyam di sini nih kan. Iya, tidak secepatnya memitigasi. Iya, tidak secepatnya memitigasi karena bukan akun itu makanya nggak manggil BSSN dan segala macam begitu. Nah, di samping itu setelah mengakui, di pihaknya Hambalang ini Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang marah sekali adalah keluarganya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Nah, dan banyak yang nggak proper juga ya. Iya. Situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu loh. Iya, nggak substansial, nggak pantas gitu. Iya. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya
semakin berjarak begitu ya. Seperti Anyep ya, Sen, ya? seperti gelas ini dengan gelas itu. Yes. Jauh. Hubungannya apa? Ada retak juga derek. Ada celah. Ya oke, jadi sekarang hubungannya tidak terlalu baik ya. Betul. Gibran itu kalau kita ngobrol sama beberapa petinggi di Kim maupun yang di istana juga, sekarang sudah jarang dilibatkan untuk membicarakan pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya begitu. Termasuk soal nomenklatur kabinet maupun orang-orang yang mengisi di kabinetnya Prabowo nanti. Dulu kan sempat dibahas juga ya bahwa nanti di pemerintahan selanjutnya itu ada istilah jatah menteri jalur wapres. Oke. Nah tapi belakangan udah nggak ada lagi tuh jatah menteri jalur wapres. Yang ada wamen dan jumlahnya pun semakin sedikit. Dulu kan ada yang bilang 3 menteri, 4 menteri begitu kan. Sekarang semakin sedikit. Nah di wamennya ini masih ada perebutan nih, wamen basah yang akan diganti jadi apa namanya badan gitu ya, Ini maksudnya wamen BUMN. BUMN. Tapi kan bertempurnya di situ tuh. Dulu jatahnya orangnya Gibran itu wamen BUMN. Nah jatah situ. Tapi sekarang lagi dikotak-katik supaya orang Gibran nggak masuk di situ. Ini lo dapat informasi dari siapa? Dari orang-orang yang tahu menyusun kabinet itulah. Dan tahu ada konflik antara Prabowo dan Gibran ini soal Fufufafa. Tapi soal Fufufafa menarik karena orang-orang di sekitar Jokowi dan ada beberapa yang dulunya membantu Gibran gitu. Itu sempat bercerita bahwa ada satu orang menteri yang kemudian diminta memikirkan exit plan soal Fufufafa ini gitu ya. Ada beberapa exit plan gitu, tapi kemudian belakangan diminta untuk diam saja. Jadi meredup gitu, exit plan itu nggak jadi. Gue dapat informasi Budiari ini sebenarnya juga diminta untuk menghilangkan jejak-jejak digital dari akun Fufufafa ini. Salah satunya dengan menghapus cloud-nya Kaskus ya. Ya, sebenarnya sudah terhapus kan, Pram. Tapi kemudian ada reduplikasi di salah satu lembaga yang ya memorinya tersimpan di situ. Nah itu diminta untuk mengecek lagi. Gitu. Dan exit plan-nya ada yang lain. Belakangan rencana itu kemudian dibaca oleh publik soal munculnya nama Slamet gitu ya sebagai pemilik akun gitu, dan beberapa orang yang ada di sekitar Jokowi meyakini bahwa ini salah satu exit plan yang tidak dijalankan. Ya udah telat juga lah, netizen kita jago-jago ya. Makanya ketika kita diminta ngulik-ngulik soal Fufufafa ya, netizen udah jauh lebih jago ketimbang kita soal-soal begituan lah. Betul. Berbagi tugas lah kita. Berbagi tugas. Juga melihat hal Saling lain menjaga juga. demokrasi. Betul, yang nggak kalah penting. Tapi bagian mereka yang ngutang-ngatik itu juga sebenarnya bagian dari demokrasi juga untuk melihat rekam jejak seorang pejabat dulu bagaimana, sekarang seperti apa ya kan. Hebat sekali dia sampai nomor-nomor juga kan, terus ada afiliasi-afiliasi sana sini juga dibuat dikulik-kulik semua begitu. Istana sudah tahu siapa yang pertama kali atau siapa sih yang di belakang penyebaran dari akun Fufufafa ini? Istana tahu siapa yang terlibat. Lo Oh. jangan nanya siapa. Gue nggak nanya siapa. Iya. Tapi kalau sampai sekarang belum diapa-apain, berarti orang kuat dong. Setara mungkin ya. Oh, Kuatnya setara. Kuatnya setara. Iya. Oke. Atau mereka berpikir pemerintahan ke depan kan bukan Jokowi lagi menjabat,